Loading. Action. Beranggotakan. 1. Raihana ZM NIM 043. 2. Leli Dwi Lestari NIM 044. 3. M. Teja Asma R NIM 047. Yang pertama, kita akan membahas tentang segi ikatan karena hubungan nasab. Hubungan nasab adalah konteks Islam yang merujuk pada ikatan kekerabatan dan keturunan yang menghubungkan individu dengan keluarganya. Secara etimologis, nasab berasal dari bahasa Arab al-nabs yang berarti menghubungkan kekerabatan atau menyebutkan keturunan. Dalam Islam, nasab memiliki peran penting dalam menentukan hak waris, perwalian, dan aspek hukum lainnya. Hubungan nasab dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, ayat ini berbunyi, diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara perempuanmu, ibu-ibu dari istri-istrimu, anak-anak dari istri-istrimu yang kamu berhubungan dengan mereka, dan 2 saudara perempuan atau dalam satu waktu. Ayat ini menjelaskan tentang kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi, menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan yang sah dan terhormat. Pengharaman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga serta menjaga kehormatan nasab. Hubungan mahram dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini berbunyi, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa dampak darinya. Ayat ini mengatur batasan aurat bagi wanita di hadapan non-mahram, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab yang dekat. Hal ini bertujuan bahwa hubungan nasab juga berpengaruh pada interaksi sosial antara pria dan wanita, serta menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan. Selanjutnya yaitu karena persusuan. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 23 menegaskan bahwasanya hubungan persusuan juga dapat menciptakan ikatan mahram yang menghalangi pernikahan, sebagaimana hubungan kekerabatan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, juga termasuk yang diriwayatkan oleh Aisyah, menyatakan bahwasanya persusuan bisa membuat haram pernikahan, sama seperti hubungan darah. Namun, terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai beberapa kali susuan yang cukup untuk menetapkan status mahram tersebut. Pertama, yakni Imam Malik dan beberapa sahabat berpendapat bahwasanya 1 kali susuan saja sudah cukup untuk menetapkan hubungan mahram. Yang kedua, ada pendapat lainnya bahwasanya diperlukan 3 kali susuan untuk mengharamkan pernikahan. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain berpendapat bahwasanya 5 kali susuan yang jelas dan nyata diharuskan untuk menetapkan status mahram berdasarkan hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa 5 kali susuan sudah cukup untuk mengharamkan pernikahan. Pendapat ini cukup kuat di kalangan ulama. Hadis yang menjelaskan tentang persusuan terdapat pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Maliki an Abdillah bin Abi Bakrin an Amrah anna Aisyah akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa indaha sami'at sauta rajulti yasta'dinu fi baiti Hafsah. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah hadza rajulu yasta'dinu fi baitika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahu fulana li ammi Hafsah minar rada'ah. Faqalat Aisyah ya Rasulullah law kana fulan hayya li ammiha minar rada'ah dakhala alayya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Na'am, inna radha'a tuharrimu ma tuharrimul wilada. Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada bersamanya dan dia mendengar suara seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah Hafsah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang meminta izin masuk ke rumahmu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menurutku dia ini dan itu paman Hafsah karena alasan asuh. Aisyah pun berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika si fulan pamannya karena alasan pengasuhan masih hidup, bolehkah dia masuk ke rumahku? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya, asuh membuat haram apa yang membuat kekerabatan menjadi haram. Hadis riwayat Muslim. Batasan waktu berlaku persusuan. Persusuan yang menetapkan hubungan mahram hanya berlaku jika terjadi dalam masa bayi, yakni sebelum anak mencapai usia 2 tahun. Pendapat ini merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa masa penyusuan sempurna adalah 2 tahun. Status mahram dari ayah susuan. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah ayah dari ibu yang menyusui atau ayah susuan menjadi mahram bagi anak yang disusui. Mayoritas ulama termasuk 4 mazhab utama yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa baik ibu susuan maupun ayah susuan menjadi mahram. Namun ada pandangan yang hanya menganggap ibu susuan sebagai mahram tanpa menyertakan ayah susuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mendukung hal ini. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara seorang pria yang meminta izin masuk ke rumah Hafsah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Aku mengira itu adalah paman Hafsah dari persusuan." Aisyah bertanya, "Jika pamanku dari persusuan masih hidup, bolehkah dia masuk menemuiku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, karena persusuan menjadikan haram apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu karena perkawinan. Dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan pernikahan karena hubungan keluarga atau pernikahan sebelumnya. Berikut ringkasannya. Yang pertama yaitu haramnya pernikahan karena hubungan perkawinan dari ibu mertua dan anak tiri. Poin pertama yaitu ibu mertua haram dinikahi hanya dengan adanya akad pernikahan dengan putrinya, baik sudah digauli maupun belum. Artinya, begitu seorang pria menikahi seorang wanita, ibunya menjadi mahram baginya. Poin kedua, anak tiri dari istri baru menjadi haram dinikahi jika ibunya sudah digauli oleh suaminya. Jika istri dicerai sebelum digauli, maka suami masih diperbolehkan menikahi anak tiri tersebut. Ini menunjukkan kekhususan pada aturan mengenai anak tiri dibandingkan ibu mertua. Pernikahan dengan menantu, yaitu istri dari anak kandung, diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi istri dari anak kandungnya, meskipun anak kandung tersebut sudah meninggal atau bercerai. Terus yang terakhir yaitu anak perempuan dari sepersusuan. Menurut jumhur ulama, anak perempuan dari sepersusuan dianggap haram dinikahi karena kedudukannya sama seperti anak kandung dalam hal mahram, meskipun ia bukan anak biologis.